kakek tersebut pun tiba-tiba mengulurkan bambu ke Rozi. Rozi yang udah hampir tenggelam itu pun tanpa pikir panjang langsung dipegangnya lah, langsung diraihnya bambu itu sebagai pegangan kan. Dan anehnya Wak, kata Rozi, bambu itu macam nggak ada ujungnya tuh loh, panjang kali gitu. Semakin Rozi pegang bambu tuh makin panjang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan satu lagi kisah horor yang sampai malam ini kita sudah nyampe di part 118. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, boleh langsung pergi ke playlist aja, cari kisah horor Wawa part 1 sampai part 100 sekian, inilah ada di situ. Dan malam ini aku akan menceritakan kisah tentang keseruan liburan bersama teman-teman yang ternyata berujung petaka, Wak. Cerita ini juga berkaitan dengan mitos-mitos yang melekat dengan laut selatannya Jawa. Tapi dalam kisah ini yang bikin merinding, Wak, bukan hanya soal lautnya aja. Ada satu plot twist besar di akhir cerita nanti yang bakal bikin kalian gitu. Plot twist apa itu? Penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Dita. Halo Dita. Nah, sebenarnya Wak, pengalaman horor yang akan Dita ceritakan ini terjadi sekitar tahun 2013 yang dialami langsung oleh kakak sepupunya yang kita sebut saja namanya Fauzan. Dan untuk menjaga privasi, semua nama-nama dalam cerita ini udah aku samarin ya Wak ya. Nah, jadi Wak, kisah ini bermula ketika Fauzan dan teman-teman sekampungnya berencana untuk liburan bersama rame-rame gitu loh. Jadi liburan sama teman satu circle lah gitu Wak. Di situ ada Fauzan, Gilang, Ilham, Raffi, Jaka, Edwin, Rozi, dan lain-lain. Nah, liburan ini Wak khusus diadakan dalam rangka merayakan ulang tahun salah satu dari mereka, yaitu Gilang. Mereka pun berunding nih, enaknya liburan kemana nih Wak ya, kayak gitu kan. Nah, setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya mereka sepakat untuk liburan ke salah satu pantai selatan Jawa. Nah, karena pantai selatan Jawa ini syarat dengan mitos-mitos, mereka juga sepakat untuk selalu menjaga sikap selama di sana, tidak ngelakuin hal-hal sembarangan lah gitu, pokoknya betul-betulan liburan lah gitu Wak, sebatas having fun aja gitu kan. Alhasil karena niatnya memang mau senang-senang, mereka pun berencana, ya udahlah nanti aku bawa gitar, nanti aku bawa ayam potong ya buat kita makan-makan di sana, dan kita bawa tenda-tenda kecil aja lah Wak, tempat kita nanti rebahan gitu. Nah, singkat cerita, tibalah hari yang ditentukan Wak. Mereka pun berangkat menuju pantai dengan menggunakan motor. Pada saat itu ada memang beberapa teman-temannya Fauzan yang sudah berangkat duluan. Fauzan ini nyusul sepulang kerja sama kawan-kawan lainnya yang juga sama-sama baru bisa berangkat di sore hari. Tapi Wak, yang sangat disayangkan waktu itu Fauzan ini nggak izin dulu ke mamanya kalau dia mau ikut ke pantai. Alasannya gegara apa? Karena kalau misalnya nanti aku minta izin sama mamaku pasti nggak bakal dibolehin. Akhirnya pas si Fauzan ini udah nyampe setengah perjalanan menuju ke pantai selatan itu, baru dia nelpon mamanya. Dia bilang, halo Ma, Fauzan ikut ke pantai sama anak-anak Maya. Jangan nggak ada cerita Fauzan, kenapa kok tiba-tiba pergi ke pantai? Iya mumpung ini si Gilang lagi ulang tahun, masa ya Fauzan nggak ikut? Nggak ada, balik kok, nggak ada mama kasih izin, balik sekarang. Nggak bisa Ma, ini mohon maaf, Fauzan udah di jalan mau ke pantai, udah konvoy nih sama kawan-kawan yang lain naik motor, bentar lagi nyampe kok kami gitu. Astagfirullahaladzim kau ya Fauzan, bisa-bisa ya udah di jalan baru aku minta izin sama mama. Iya mama, maaf ya Mak ya, ini habisnya kalau nanti Fauzan izin pasti nggak dikasih sama mama. Ya udahlah Mak, tenang aja, insya Allah nggak kenapa-napa. Fauzan lanjut jalan lagi Mak ya. Anak ini ya udahlah, besok kok jangan ngulang kayak gini lagi Fauzan, aku lepuk kok nanti. Khusus buat sekarang mama bolehin. Ya udah sanalah kau pergi, hati-hati di jalan, banyak-banyak baca doa kata mamanya. Iya Mas, siap Mas. Dah tuh kan, Fauzan dan rombongannya pun lanjutlah jalan lagi. Nah, kebetulan Wak, pada saat itu pantai yang mereka tuju ini memang bukan pantai yang ramai buat wisata gitu Wak, waktu itu ya, bukan. Mereka sengaja memang cari pantai yang sepi biar lebih enak gitu buat main-main. Tapi anehnya Wak, salah satu dari mereka yang ditunjuk sebagai penunjuk arah, karena memang dia ini sudah hafal kali jalan pergi ke sana, tiba-tiba kebingungan. Si abang ini heran, kok dari tadi kita nggak nyampe ya. Mereka tuh jadi cuma muter-muter di lokasi yang sama gitu loh Wak, sampai 3 kali. Nah, di tengah kebingungan itu mereka memilih untuk udah Wak, menepi dulu lah gitu. Nah, karena mereka ini ramean kan, konvoy motoran, ternyata ada Wak warga sekitar sana yang notice nih kalau rombongan si Fauzan ini udah bolak-balik di depan dia tuh selama sebanyak 3 kali. Akhirnya datanglah ini salah satu warga, bapak-bapak ngampirin mereka. Nah, bapak-bapak ini nanya, Mas ini rame-rame mau pada kemana? Iya Pak, kami mau ke pantai selatan. By the way, pantai selatan ini bukan nama sebenarnya Wak ya, namanya udah aku samarin, kita sebut aja pantai selatan gitu. Kami mau ke pantai selatan Pak, katanya. Mendengar jawaban tersebut seketika bapak-bapak itu langsung terkejut. Ya Allah, mau ke pantai selatan kalian? Udah Mas, balik aja, mendingan langsung pulang. Saya lihat rombongan kalian udah 3 kali bolak-balik di sini, udah disasarin kalian itu. Itu udah pertanda nggak baik Mas, udah kalian pulang aja lah, tolong. Nah, mendengar peringatan dari bapak-bapak itu, Fauzan sama teman-temannya nggak begitu percaya Wak. Mungkin karena mereka memang notabene-nya adalah orang-orang kota dengan kehidupan yang serba modern. Mitos-mitos dan juga peringatan mistis semacam itu tuh terdengar macam nggak masuk akal buat mereka. Alhasil apa? Mereka pun tetap tuh memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pantai selatan itu. Dan setelah bolak-balik sebanyak 3 kali itu Wak, akhirnya di percobaan yang terakhir itu mereka pun berhasil menemukan jalan yang benar. Wah, itu tuh Wak, pantai ya. Seneng kali lah semua mereka kan akhirnya bisa ketemu pantai sejak awal memang udah jadi destinasi utama mereka tuh. Cuaca yang cerah, angin semilir, suara debur ombak
ombak itu pun membuat suasana semakin syahdu dan juga menyenangkan. Beberapa dari mereka ada yang langsung nyebur ke air, ada yang main pasir, dan ada juga yang main bola, Wak. Nah, salah satu yang lagi asik main pasir ini namanya Ilham. Dia beberapa kali tuh nyoret pasir pantai pakai ujung kakinya, menuliskan namanya dia gitu loh. Kalau si Raffi, kawannya si Fauzan yang satu lagi, dia malah kayak macam menggali lubang di tepi pantai itu, habis itu dikuburnya badannya sendiri pakai pasir pantai itu. Nah, berbeda dengan Ilham dan Raffi tadi, Wak, Jaka, temannya Fauzan yang lain ini lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan asik bermain bola plastik. Ada juga beberapa kawan-kawan lainnya yang bikin istana-istana pakai pasir, Wak, dan ada juga yang cuma sekedar tidur-tidur saja menikmati semilir angin. Nggak ada yang aneh, Wak, dari kegiatan mereka ini. Pokoknya tipikal orang kalau lagi liburan di pantai kayak gitulah, semua berjalan seru, menyenangkan dan baik-baik saja. Awalnya memang. Nah, tadi ingat kan kawan Fauzan yang nama Jaka lagi apa? Lagi main bola kan pakai bola plastik tuh. Nah, Jaka yang dari tadi lagi asik main bola plastik itu akhirnya ngajak juga kawan-kawan yang lainnya buat ikutan main bola plastik itu juga. Biar makin ramai kan makin seru tuh. Nah, mendengar ajakan Jaka, mereka pun setuju dan mereka sempat main bola bersama-sama sampai kecapean. Terus singkat cerita, karena udah capek, mereka niatnya mau lanjut main air, Wak, sambil ngobrol-ngobrol aja. Tapi sayangnya tepat di momen itu Jaka malah tidak sengaja melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Kalian tahu, entah kenapa waktu itu Jaka ini tiba-tiba memecahkan bola plastik yang tadi dia mainkan itu. Si Jaka sendiri yang mecahin bola tua. Nah, setelah bola itu pecah menjadi beberapa bagian, seketika Jaka melempar bola pecah itu ke laut selatan itu sambil berkata, "Alah, ombaknya kecil," kata dia gitu, Wak. Gak lama setelah dia lempar, Jaka pun berjalanlah ke arah laut tersebut dan berendam di bagian yang memang gak terlalu dalam. Nah, karena dangkal dan juga airnya tenang, spot tempat duduknya si Jaka itu dirasa aman nih, Wak. Jaka pun mengajak kawan-kawan lainnya untuk main air di situ juga. Nah, adalah semuanya pun pada ikut-ikutan kan, termasuk Fauzan nih yang juga ikut berendam di sana. Nah, tepat setelah Fauzan dan teman-temannya turun ke air di tempat yang dimaksud sama si Jaka tadi tuh, Wak, sesuatu yang sangat mengejutkan pun tiba-tiba terjadi. Kalian tahu, ombak yang semula tenang mendadak berubah ganas dalam waktu yang singkat. Duar gitu, entah karena apa tiba-tiba aja ombak itu langsung meninggi ya, saking tingginya sampai-sampai kata Fauzan itu macam ombak tsunami, Nat. Dan anehnya lagi, Wak, ombak yang tiba-tiba tinggi dan ganas itu hanya terjadi di spot tempat mereka bermain. Di sepanjang bagian pantai lainnya ombak itu tetap tenang, cuma di tempat mereka duduk tuh ombak itu meninggi ya. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, ombak tersebut pun langsung menggulung Jaka beserta teman-temannya dalam sekali hempasan. Diar langsung. Teman-teman lain yang pada saat itu lagi duduk di tepi, dia terkejut nengok kejadian itu kan, Wak. Dengan panik mereka semua langsung teriak, "Astagfirullahaladzim, mereka tergulung ombak, Wak. Wak, mereka tergulung ombak," kata kawan-kawan di tepian nih. Wak, tolongin, tenggelam tuh mereka," katanya. Nah, di tengah keterkejutan itu, Wak, dengan segera Ilham yang memang lagi ada di tepi pantai itu melihat ada sebatang kayu, Wak, yang ada di dekatnya. Diambilnya kayu itu, dia pun langsung berlari kencang ke arah laut. Tanpa pikir panjang, Ilham ini pun langsung nyebur. Dengan panik dia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kawan-kawannya yang lagi terendam ombaknya. Dan FYI, Wak, Ilham ini juga orang pelayaran, jadi dibanding sama yang lain memang dia inilah yang paling jago kali berenang. Nah, pas si Ilham ini udah nyebur ke air, Wak, dia pun langsung mengulurkan itu sebatang kayu yang dia bawa tadi ke arahnya Fauzan. Fauzan pun langsung meraih kayu itu supaya dia tidak semakin terbawa arus ya kan. Nah, di saat yang bersamaan, Wak, teman-teman yang masih tergulung ombak itu langsung pada teriak, Fauzan, tolongin aku, Fauzan, tolongin aku," kata. "Iya, bentar dulu nih, kaki aku juga nggak bisa napak ini," katanya. Fauzan berusaha agar posisinya stabil terlebih dahulu, Wak. Barulah setelah dia rasa dirinya aman, dia mulai menarik kawan-kawan yang lain tuh. Nah, di saat yang bersamaan, Wak, Rozi yang pada saat itu juga ikut tenggelam tiba-tiba mengalami satu peristiwa di luar nalar. Kalian tahu, ingat ya bagian sini ya, kalian tahu, di tengah terpaan gelombang yang mendadak ganas, Rozi melihat ada seorang kakek tua sedang datang menghampirinya di tengah laut tua. Coba kalian bayangin, datang dari mana kakek ini? Dan tanpa berkata apa-apa, kakek tersebut pun tiba-tiba mengulurkan bambu ke Rozi. Rozi yang udah hampir tenggelam itu pun tanpa pikir panjang langsung dipegangnya lah, langsung diraihnya bambu itu sebagai pegangan kan. Dan anehnya, Wak, kata Rozi, bambu itu macam nggak ada ujungnya tuh loh, panjang kali gitu, Wak. Semakin Rozi pegang bambu itu makin panjang. Rozi pun terus berpegang sama bambu tersebut hingga tanpa terasa dia sudah sampai di daratan. Rozi lah orang pertama yang selamat dalam deburan ombak itu, Wak. Sementara teman-teman yang lain yang masih pada hanyut itu di tengah laut. Si Fauzan, Ilham, siapa lagi ada di sana lah pokoknya. Nah, mereka yang masih berada di tengah laut itu semuanya pada pontang-panting, Wak, berusaha biar nggak datang gelam nih. Betul-betul susah kali, Wak, buat kembali ke permukaan itu karena ternyata pada saat itu mereka sudah keseret sampai ke tengah laut gitu loh. Nah, pas akhirnya mereka semua bisa saling berpegangan dengan lantang, Ilham yang tadinya buat selamatin kawan-kawannya teriak, "Siapa yang nggak ada? Udah lengkap semua belum?" kata Ilham kan. Nah, mendengar pertanyaan itu seketika Fauzan dan juga teman-teman lainnya saling berpandangan nih. Tengok satu-satu kan. Nah, di tengah terpaan ombak yang terus membuat mereka terombang-ambing ini, mereka tersadar
bahwa ternyata Wak, ada satu orang yang tidak ada di pegangan mereka. Sontak mereka pun langsung teriak, Jaka nggak ada, Jaka nggak ada Wak, katanya. Jaka yang pecahin bola plastik, nggak ada di situ. Yaudah semuanya kita ke pantai dulu. Ayo bisa, bismillah, berdoa. Kita selamatin diri kita dulu. Itu kata si Ilham Wak. Nah sesuai instruksi dari Ilham, dengan susah payah mereka semua pun berusaha lah menuju ke daratan. Dan di saat yang bersamaan ombak masih terus menerjang Wak, dan membuat mereka ini jadi panik juga sekaligus kelelahan. Udah mau dekat terbawa lagi ke tengah, mau dekat kebawa ke tengah. Tapi alhamdulillahnya setelah berkali-kali terhempas, mereka semua akhirnya bisa sampai ke daratan dengan selamat, kecuali siapa? Jaka. Nah belum sempat istirahat setelah berjuang melawan hempasan ombak tadi Wak, Ilham tiba-tiba saja langsung minta izin ke teman-teman yang lain buat nyebur lagi ke laut Wak. Gegara apa? Gegara Jaka temannya itu masih tenggelam Wak. Dan sebagai orang yang memang paling jago berenang, Ilham ini merasa bahwa dialah yang paling harus turun tangan untuk menolong. Udah Wak, aku turun lagi mau cari si Jaka, kasihan dia belum ketemu. Dan tidak lupa pula waktu itu Ilham juga meminta teman-teman lainnya yang sudah berhasil selamat untuk mencari bantuan dari warga sekitar. Tanpa menunggu waktu yang lama Wak, Ilham pun kembali lagi berlari ke arah laut dan menceburkan dirinya di tengah gelombang yang masih berkecamuk Wak. Gak ada takut-takutnya Ilham pada saat itu Wak. Yang ada di pikirannya pada saat itu hanya menyelamatkan Jaka secepat mungkin. Tapi sayangnya ditunggu keberadaan Jaka tetap tidak ditemukan Wak. Dan bahkan ya Allah, ini salah satu part yang bikin aku sedih kali sih. Di momen itu nggak cuman Jaka aja yang hilang. Kalian tahu, Ilham yang sudah dengan berani dan juga berjuang keras untuk menyelamatkan teman-temannya itu ternyata juga tidak berhasil kembali ke daratan. Ilham ikut hilang tenggelam Wak. Kebayang nggak kalian gimana paniknya mereka waktu itu? Jaka hanyut, belum ketemu, ketambah lagi sekarang Ilham yang mau nyelamatin Jaka ikut hilang juga. Nah pada saat itu warga sekitar sudah berdatangan nih untuk membantu pencarian Ilham dan juga Jaka. Karena situasi sudah semakin tidak terkendali, mereka pun langsung menghubungi Basarnas. Gak lama kemudian Basarnas tibalah itu di lokasi. Pencarian pun juga dilanjutkan dengan bantuan alat-alat yang lebih memadai. Tapi sayangnya Wak, meskipun Basarnas sudah ikut turun tangan, berjam-jam kemudian hasilnya masih tetap nihil. Hampir seharian Wak mereka menyisir lokasi tersebut. Dan akhirnya ketika semua orang sudah makin kelelahan, tim Basarnas pun berhasil menemukan Ilham dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Ilham duluan ditemuin tapi sudah tidak bernyawa. Jasad Ilham pun langsung dibawa ke tepi pantai. Kedatangannya disambut dengan isak tangis oleh teman-temannya Fauzan, Edwin, Raffi, yang lainnya pun ikut menangis sambil menggotong jasadnya Ilham ke tepian Wak. Dan pas udah menepi semua Wak, mereka pun kembali berkumpul lagi nih jadi satu. Gak lama kemudian salah satu dari mereka bilang, coba cek lagi, udah pada kumpul semua belum kita? Kalau udah, kita kemas-kemas sekarang, pencarian Jaka dilanjutkan besok aja. Mendengar instruksi ini, mereka pun langsung saling tengok lah itu kan, ngecek satu-satu nih buat mastiin teman mereka udah lengkap semua atau belum nih. Dan di momen inilah Wak, mereka lagi-lagi dibuat terkejut dan kebingungan karena ternyata pada saat itu Raffi tidak ada di sana bersama mereka. Dengan panik mereka langsung teriak, Raffi nggak ada Wak. Raffi mana? Raffi Woi kok kemana? Gitu loh. Kok bisa tiba-tiba nggak ada dia? Woi perginya kapan dia? Nggak tahu aku, sumpah nggak tahu. Aku kata Fauzan tadi orang Raffi ikut gotong jasadnya si Ilham kok. Hilang lagi kawan mereka Wak, si Raffi itu nggak. Jadi total berapa? 3 orang kawan yang hilang, si Jaka, si Ilham sama si Raffi. Ilham udah ketemu 2 nih hilang. Nah di hari pertama peristiwa mengerikan itu terjadi, berita seketika langsung ramai Wak. Tanpa menunggu waktu yang lama, kejadian mereka itu langsung disiarkan di berbagai media. Bahkan sampai masuk TV katanya Wak. Semua pemberitaan itu menyebutkan bahwa ada rombongan pemuda yang liburan ke pantai dan ada 3 orang yang dinyatakan hilang dan juga tenggelam. Tapi pada saat itu media ini sebenarnya salah dalam menyebutkan nama 3 korban yang tenggelam ini. Harusnya kan Jaka, Raffi sama Ilham kan. Nah yang disebarkan nama media ini salah satunya namanya Fauzan Wak. Dikira Fauzan ini termasuk salah satu dari 3 orang yang hilang itu. Dan karena pemberitaan tersebut cepat kali menyebar Wak, ibu Fauzan yang pada saat itu lagi ada di rumah ternyata juga nonton TV. Alhasil beliau pun paniklah setelah mendengar kabar anaknya hilang. Berkali-kali beliau mencoba menghubungi HP-nya Fauzan dan akhirnya di percobaan yang kesekian kalinya telepon Fauzan ini pun diangkat. Disitulah beliau baru tahu bahwa ternyata anaknya bukan termasuk dari 3 orang yang hilang itu. Nah dah tuh kan Wak, singkat cerita pencarian di hari itu pun dihentikan dan akan dilanjutkan kembali besok pagi. Nah masih di hari yang sama Wak, jasad Ilham pun langsung dibawa pulang untuk segera dimakamkan. Kepulangannya itu pun disambut dengan isak tangis pihak keluarga yang tidak menyangka kalau Ilham akan pergi secepat ini. Ilham tenggelam karena ingin menyelamatkan temannya yang hilang. Apalagi pada saat itu nih Wak, yang sedih kali nih, Ilham nih sebenarnya udah tunangan loh Wak, dan sudah merencanakan pernikahan mereka. Pas tahu kalau Ilham nih udah nggak ada, tunangannya pingsan berkali-kali tuh kalian. Nggak kebayang aku kayak mana perasaannya itu ya. Nah memasuki hari kedua pencarian Raffi dan Jaka, hasilnya masih tetap nihil Wak. Karena kedua korban ini belum juga ditemukan, beberapa orang pun berinisiatif meminta bantuan orang pintar yang namanya Bu Darmi. Nah setelah mendengar cerita lengkap tentang apa yang sudah terjadi, dengan intonasi yang sedikit kencang Bu Darmi berkata, ini Bu Darmi ini
marah terkait mitos yang pasti kalian tahu. Bu Darmi bilang, siapa yang pakai baju hijau? Dengar pertanyaan itu Fauzan langsung jawab, Raffi Bu. Astaga, dia ikut diambil karena pakai baju hijau. Kalian kan udah tahu kalau ke pantai selatan nggak boleh pakai baju warna hijau. Kalian kira itu cuma mitos, ha? Terus siapa yang buang sampah sembarangan kemarin? Kata Ratu, ada dari kalian yang buang sampah sembarangan. Bu, itu sebenarnya bukan sampah, Bu. Bola plastik yang dipecahin sama si Jaka, dilempar sama dia ke sana. Itu sama aja, tetap jadi sampah. Udah buang sampah sembarangan, nantangin pula. Dia juga kan minta ombaknya gede, kata Bu Darmi, Wak. Nah, mendengar ucapan Bu Darmi, Fauzan udah nggak sanggup lagi buat menjawab, Wak. Pada saat itu Fauzan cuma bisa nangis saja ketakutan. Fauzan sangat mengkhawatirkan teman-temannya sekaligus mengingat kembali apa saja yang sudah mereka lakukan selama berlibur kemarin. Dan apa yang disampaikan sama Bu Darmi itu kan memang betul, Wak. Kemarin Jaka inilah yang udah buang pecahan bola itu ke laut kan. Dan dia jugalah yang telah tanpa sengaja mungkin nyeletuk. Ini mah ombaknya kecil, kata dia. Pada saat itu Fauzan dan teman-teman lainnya sadar bahwa apa yang sudah mereka lakukan kemarin ya memang nggak sopan gitu. Tapi sayangnya nasi sudah menjadi bubur, mau tidak mau fokus mereka sekarang tetap harus adalah berusaha mencari keberadaan Jaka dan juga Raffi, dua temannya mereka yang masih hilang di laut. Nah, singkat cerita, Wak, setelah melalui proses pencarian yang melelahkan dan juga dibantu oleh Bu Darmi, akhirnya Jaka dan Raffi pun ditemukan. Tapi sayangnya kondisi mereka sama seperti Ilham, Wak. Keduanya ditemukan sudah tidak bernyawa. Tanpa menunggu waktu yang lama, jasad keduanya pun segera langsung dikafani dan diantar pulang ke rumah masing-masing. Dan kebetulan pula rumahnya Jaka sama Raffi ini berdekatan, malah satu deret gitu loh. Termasuk juga sama rumahnya Ilham. Tapi kan kalau Ilham sudah dimakamkan kemarin kan, nah hari itu nyusul pemakamannya Jaka sama si Raffi. Nah, pas jasad keduanya ini sampai di rumah, Wak, mereka pun langsung disambut dengan keluarga yang terus-menerus menangis terisak-isak. Sambil sesenggukan, Ibu Raffi ini bilang, aduh ini sedih banget. Ya Allah, kemarin sebelum berangkat kamu minta Ibu masakin ayam. Katanya kamu pengen makan ayam buatan Ibu buat yang terakhir. Udah Ibu masakin, Nak, tapi kenapa betulan jadi yang terakhir? Katanya, Allah pilu kali, astagfirullahaladzim. Aduh sedih kali, sempat minta ayam, Wak, si Jaka. Nah, di tengah kesedihan yang berkecamuk itu, pemakaman Raffi dan Jaka pun segera dilakukan bersama-sama, Wak. Teman-teman yang kemarin ikut liburan ke pantai itu semua pun datang melayat tuh. Nah, di sinilah, Wak, kejadian horor itu kembali terjadi, di mana pada saat proses pemakaman berlangsung, Edwin, temannya nih, Wak, tiba-tiba terdiam, pucat deh. Dan gak cuma Edwin aja, Wak, di saat yang bersamaan menyusul teman-teman lainnya yang juga pada pucat. Teman-teman yang ikut ke pantai itu semua pucat di situ. Entah apa yang terjadi pada mereka pada saat itu, Wak, tapi yang jelas gak lama kemudian Edwin tiba-tiba teriak. Dengan ketakutan yang teramat sangat, Edwin berkata, "Ampun Ratu, ampun Ratu, maaf Ratu," katanya. Gak ada yang tahu apa yang terjadi sama si Edwin pada saat itu, Wak, ya. Tapi yang jelas hal itu membuat dia betul-betul bergetar ketakutan sampai apa? Pingsan si Edwin ini. Nah, melihat Edwin yang pingsan, Wak, seketika orang-orang pun langsung panik lah semuanya. Sadar kalau pingsannya Edwin ini tidak biasa, bukan karena sakit, bukan karena lapar atau alasan pada umum lainnya. Ditambah juga dengan seluruh teman-teman yang kemarin ikut ke pantai pada mendadak pucat, para warga ini pun berinisiatif untuk memanggil sesepuh di kampung tersebut. Kita panggil aja lah Ibu Anjani, ya. Gak lama kemudian Bu Anjani pun langsung tibalah itu dilokasikan. Dan setelah beliau mengetahui keanehan yang terjadi di sana, beliau pun langsung menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang beliau lihat. Jadi ceritanya, Wak, berdasarkan penglihatan Bu Anjani ini, tepat ketika proses pemakaman Jaka sama Raffi itu dilaksanakan, ternyata datang juga sosok Ratu Pantai Selatan di sana, Wak. Ratu ini datang bersama dengan kereta kudanya. Dan bisa kalian tebak di mana persisnya sosok Ratu itu berada? Kereta kuda itu berhenti di atas atap rumahnya Ilham sama Raffi, Wak. Ya memang sederet tuh. Itulah kenapa teman-teman yang kemarin ikut ke pantai itu pada ketakutan, karena ternyata mereka semua yang pucat tiba-tiba itu mendengar, Wak, suara dari kereta kencananya Ratu itu. Tapi Edwin bisa sampai dia pingsan itu gara-gara Edwin bisa melihat langsung sosok Ratu itu lagi melotot ke arah mereka. Edwin aja nengok kawan-kawan yang lain nggak cuma dengar suaranya udah pucat mereka tuh. Nah, sampai di sini pasti banyak di antara kalian yang mengira kalau meninggalnya Ilham, Jaka, dan Raffi ini disebabkan oleh sesuatu yang berkaitan dengan mitos-mitos Pantai Selatan kan. Tapi bentar dulu, Wak, ceritanya nggak selesai sampai di sini aja. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kisah ini tuh ada plot twist besarnya menurut Fauzan. Ini menurut Fauzan ya, Wak, ya. Jadi ternyata beberapa saat setelah kematian Raffi, Jaka, sama Ilham, mulailah itu tersiar kabar yang mengatakan bahwa meninggalnya mereka adalah karena disengaja, alias dijadikan tumbal, Wak. Nah, kenapa warga bisa menduga demikian? Gegara ada perempuan, ada ibu-ibu warga di kampung itu juga yang punya gelagat aneh kali, Wak. Sebut aja lah namanya Bu Mirah, ya. Ini menurut Fauzan nih, Wak, ya, sudah menjadi rahasia umum kalau Bu Mirah ini pakai pesugihan. Karena pernah pada suatu hari nih ada tetangga yang diminta tolong buat ngecat rumahnya Bu Amirah ini. Nah, pada saat si warga ini lagi ngecat rumahnya Bu Mirah, tidak sengaja si warga ini menemukan di kolong tempat tidurnya Bu Mirah itu ada uang bertumpuk-tumpuk kali dan tumpukannya nggak wajar, Wak. Nah, si tetangga ini pun langsung nanya, "Ih, banyak kali uangnya ya Bu, ya, kok bisa? Ajarin lah
lah saya Bu, ilmunya gimana? Bercanda maksudnya. Dan kalian tahu Bu Mira nih bilang apa? Alah, udahlah, nggak bakal kuat kamu. Gitu. Itu kata Bu Mira nih, Wak. Nah, menurut warga, pernyataan dia yang itulah seperti memverifikasi bahwa betul dia ini sedang melakukan pesugihan. Dan untuk menjalankan pesugihan kan tentunya butuh tumbal kan, Wak. Dan kabarnya Bu Mira ini sudah berkali-kali menumbalkan orang terdekatnya. Bu Mira ini pernah menikah sampai 3 kali, Wak. Dan semua suaminya ini meninggal secara mendadak. Dan selain itu juga ya, setiap kali misalnya ada yasinan atau pengajian yang rutin dilaksanakan di RT itu, Bu Mira ini akan datang setelah ngajinya selesai. Macam nggak mau dengar orang ngaji itu loh, Wak. Pernah juga pada sewaktu-waktu ada acara tour gitulah ibu-ibu RT. Nah, kebetulan Bu Mira ini tidur sekamar sama ibunya Dita, Wawa kita ini yang ngirim ceritanya. Satu kamar tuh sama Bu Mira kan. Waktu ibu Ditanya ini lagi ngaji setelah sholat, seketika Bu Mira ini jerit, Wak, sampai guling-guling kata mamanya. Berteriak dia, berhenti, saya nggak bisa dengar orang ngaji, berhenti, badan saya dingin semua, katanya ngamuk dia. Dan inilah bagian plot twistnya. Kalian tahu Bu Mira ini siapa? Bu Mira ini adalah ibu dari salah satu teman Fauzan yang ikut liburan ke pantai itu, Wak. Dia ibunya Gilang. Ibu Gilang, ingat kan kalian tadi di awal aku bilang apa? Liburan ke pantai ini khusus merayakan ulang tahunnya Gilang. Dan ternyata Bu Mira ini sangat mendukung perayaan ulang tahun anaknya yang dilakukan di pantai bersama teman-teman itu. Gegara apa di momen itu juga lah dia akan mengambil tumbal baru dari teman-temannya Gilang. Katanya kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kalian ingat si Rozi yang sempat tenggelam, habis itu dia berhasil selamat gegara nerima bambu dari kakek-kakek misterius yang tiba-tiba datang tengah laut. Nah, itu pun ternyata ada kaitannya sama Bu Mira, Wak. Setelah diusut punya usut, bambu itu adalah kiriman dari Bu Mira yang memang sengaja dikirimkan ke sana untuk menyelamatkan Rozi. Kenapa Rozi ini harus diselamatkan, Nadia? Karena Rozi itu adalah keponakannya Bu Mira. Bu Mira tidak mau kalau keponakannya ini jadi tumbal, biarlah kawan-kawannya aja. Makanya diselamatkan tuh ya cuma Rozi aja. Gilang kan nggak ikut kecebur, Wak. Gilang di pinggir pantai. Alhasil karena keserakan Bu Mira yang lebih mementingkan pesugihannya, acara liburan yang memang seharusnya menyenangkan itu pun berakhir tragis dengan meninggalnya Ilham, Raffi, dan Jaka. Macam mana perasaan Fauzan tuh langsung hilang 3 kawannya di hari itu, ha? Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang liburan ke pantai yang awalnya untuk perayaan ulang tahun tapi justru berakhir petaka. Sampai dengan hari ini teman-teman yang berhasil selamat termasuk Fauzan, mereka semua masih merasakan trauma, Wak. Mereka jadi takut berenang juga dan juga takut untuk kembali mendatangi pantai atau laut, Wak. Bahkan ada juga tuh di antara mereka yang awalnya pengen daftar polisi tapi nggak jadi gegara salah satu ujian masuknya adalah apa? Tes berenang. Nggak mau dia. Betul-betul dalam itu luka dan kesedihan yang mereka tanggung, Wak, sampai sekarang nih. Marilah kita doakan semoga Fauzan dan teman-temannya juga dapat segera pulih dari traumanya. Dan tentunya kepada almarhum Ilham, Raffi, dan Jaka jangan lupa kirimkan Al-Fatihah, semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan melalui cerita ini juga untuk kesekian kalinya kita disadarkan kembali bahwa yang namanya minta tolong sama jin itu udah pasti ada harga yang harus dibayar ya. Jangan mau, Wak, kita ini punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong, Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cukup pada Allah aja lah kita minta bantuan, Wak. Ingat tuh ya. Ya, tolong. Oke lah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.